Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Mulyadin. Saya dari MKS 4C, NIM 12092300094. Dan yang satu lagi ini teman saya, silakan memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Luar Rahmadian dari MKS 4C M12092301. Sebelumnya mohon maaf bila suaranya kurang jelas karena di sini lagi ada hujan yang deras. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan teman saya akan menjelaskan tentang akad mudharabah. Pertama, saya akan bertanya kepada Saudara Ilwa, apa yang dimaksud pembiayaan mudharabah? Jadi, pembiayaan mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal mempercayakan modalnya kepada seorang pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Jadi gitu, Henry. Oh ya. Jadi, saya juga ingin bertanya, Henry. Ya, baik. Ada landasan dasar akad dari mudharabah tersebut? Tentunya ada. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang seruan Allah kepada manusia yang melakukan sesuatu usaha melalui akad mudharabah. Salah satunya Quran surat Al-Hadid ayat 11 yang artinya, barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat-lipat ganda dan baginya pahala yang mulia. Dan juga ada pada hadis Ibnu Majah dari Suhaib nomor 2220 yang artinya ada 3 perkara yang diberkati. Yang pertama jual beli yang ditangguhkan, yang kedua memberi modal, dan yang terakhir yang mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual. Hadis tersebut juga menjelaskan mengenai perintah untuk melakukan suatu usaha melalui akad mudharabah. Dan saya akan menanya kembali kepada Saudara Ilwa, bagaimana pembagian keuntungan dan kerugian dalam akad mudharabah? Jadi dalam akad mudharabah ini, apabila kita untung, maka keuntungan itu akan dibagi dengan sama pemilik modal dan pengelola sesuai dengan kesepakatan di awal. Sementara jika rugi, kerugian hanya dibebankan kepada pemilik harta atau pemilik modal. Pengelola tidak dibebani dengan kerugian selagi kerugian itu bukan akibat kelalaian dari si pengelola itu sendiri. Baik, Henry. Jadi, Henry. Ya, gimana? Mengapa Bank Syariah menilai pembiayaan akad mudharabah lebih beresiko dan biaya operasionalnya lebih tinggi? Jadi kenapa? Karena terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan penggunaan profit and loss sharing atau yang disingkat PLS pada akad mudharabah. Antara lain, yang pertama standar moral, terus yang kedua ketidakefektifan modal pembiayaan, yang ketiga berkaitan dengan pengusaha, yang keempat dari segi biaya, yang kelima segi teknis, yang keenam kurang menariknya sistem profit and loss sharing dari dalam aktivitas bisnis, dan ada pun yang terakhir permasalahan efisiensi. Untuk itu Bank Syariah sangat berhati-hati dan berkenan menghindari pembiayaan akad mudharabah. Lalu saya akan, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya.
bagaimana contoh penerapan akad mudharabah di bank syariah? Jadi gini Henry, contoh dari penerapan mudharabah dalam bank syariah yaitu, misalnya saudara Henry membuka usaha, hanya usaha nasi padang, memerlukan modal. Di modal kita sendiri tidak cukup, maka kita meminjam kepada bank syariah sebesar 20 juta. Uang tersebut digunakan untuk modal usaha dengan perjanjian bagi hasil, yakni saudara Henry akan mendapatkan keuntungan sebesar 60%, sementara bank syariah mendapatkan keuntungan 40% dengan jangka pengembalian setahun. Setelah persetujuan kedua belah pihak, saudara Henry diberikan pinjaman sebesar 2 juta rupiah pada bulan pertama. Saudara Henry mencatat pada bukunya bahwa ia telah mendapatkan keuntungan sebesar 2 juta. Ia mencatat semua keuntungan bersih yang didapatkan pada buku kas sebelum disetorkan kepada bank. Setelah dicatat, setiap bulan saudara Henry selalu menyetor uangnya pada bank syariah melalui tabungan mudharabah. Hingga pada akhir tahun, tercatat bahwa saudara Henry telah mendapatkan keuntungan sebesar 24 juta rupiah. Setelah 1 tahun lamanya, saudara Henry menjalankan usaha tersebut dan menyetor uang kepada bank syariah melalui tabungan mudharabah. Ia pun dapat mengembalikan uang yang dipinjam beserta keuntungan pada bank syariah untuk dilakukan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian yang telah setujui. Setelah dihitung pembagian hasilnya, saudara Henry memperoleh keuntungan sebesar 60%, yakni 14.400.000 rupiah, dan bank syariah memperoleh keuntungan 40%, yaitu 9.600.000 rupiah. Tepat saat jatuh tempo, akhirnya saudara Henry dapat mengembalikan pinjaman sebesar keuntungan kepada bank syariah sebesar 29.600.000 rupiah. Jadi gitu, saudara Henry. Ya baik, terima kasih untuk saudara Ilwa. Cukup jelas untuk mengenai pembahasan akad mudharabah. Baik, podcast ini akan saya tutup. Mohon maaf bila ada kata yang tidak enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.